Halo semua, kami dari kelompok 6 akan menyajikan praktikum negosiasi. Mari kami perkenalkan anggota kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Angelin, NPM saya adalah 2051071. Halo semua, perkenalkan nama saya Safina dengan NPM 2051072. Halo, perkenalkan, nama saya Giovan Albert dengan NPM 2051094. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tisda Vina Sebiarka, NPM 205111. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Agustin Putri, NPM 2511086. Nama saya Jerian, NPM saya 2051083. Nama saya Muhammad Riandika, NPM 2051053. Next. Kasus ini antara PT Sara Libadiker melawan buruh Sara Libadiker. Pihak negosiasi pertama yaitu Ian Maulana sebagai negosiator pihak buruh. Pihak negosiasi kedua yaitu Kusuma Wardana sebagai negosiator pihak PT. Kronologi. Bapak-bapak, ibu-ibu, sehubungan dengan adanya akuisisi dari PT Unilever Tbk, maka kami juga ingin memberikan pengumuman terkait merger akuisisi ini. Karena kami ingin meminimalkan PHK, maka kami memberikan beberapa pilihan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengundurkan diri, atau tetap bekerja walaupun manajemen perusahaan berubah. Kami tidak terima dengan keputusan ini. Kami menuntut pesangon 14 kali gaji. Tidak bisa seperti itu, Pak. Kami hanya memberi pesangon 3,5 kali gaji. Baiklah, kalau begitu kami akan melakukan protes unjuk rasa terhadap permasalahan ini. 163 buruh menggelar aksi unjuk rasa dengan didukung oleh buruh dari perusahaan yang sama di wilayah lain sehingga totalnya mencapai 400-an buruh. Terakhir aksi demo dilakukan di kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Timur pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2010. Negosiasi. Tahap persiapan. Selamat pagi, Pak. Apa kabar, Pak? Selamat pagi, Pak. Baik kok, Pak. Sehat kan, Pak? Alhamdulillah sehat. Kalau begitu mari kita bahas mengenai masalah yang kita hadapi. Baik, Pak. Mari kita bahas. Pak, kami ingin mengajukan kesepakatan dengan Bapak mengenai pesangon yang diminta oleh buruh. Mengenai pesangon, seperti tuntutan yang sudah kami sampaikan ketika demo, yaitu kami menuntut pesangon sebesar 14 kali gaji kami. Terkait hal itu, sejak awal saya ingin meminimalkan angka PHK karena tawaran yang saya berikan kepada kalian bersifat fleksibel. Saya juga sudah menerima pesan dari aksi unjuk rasa yang Anda semua lakukan, dan memang dari perusahaan sulit untuk mengabulkan pesangon yang dituntut. Iya, Pak. Itulah yang menjadi persoalan sekarang. Baik pihak kami sebagai buruh ataupun pihak Bapak sebagai pemegang perusahaan sama-sama tidak sependapat mengenai tuntutan pesangon ini. Tahap orientasi dan mengatur posisi. Kami telah menawarkan kepada kalian, apakah kalian mau mengundurkan diri atau tetap bergabung dengan kami walau nantinya manajemen perusahaan kami berubah. Kami para buruh memilih untuk mengundurkan diri, tetapi kami meminta pesangon sebesar 14 kali gaji kami. Lah, mana bisa, Pak? Kan Bapak yang mengundurkan diri. Orang yang mengundurkan diri tidak dapat pesangon, Pak. Kecuali kami yang PHK atau memecat Bapak. Tetapi kami berhak untuk mendapatkan hak uang pisah dan uang penggantian. Iya benar, kalian berhak untuk mendapatkan hak itu.
tetapi meminta 14 kali gaji itu terlalu besar. Kami sudah bekerja lama dengan Bapak dan kami meminta 14 kali gaji ini menurut saya tidak keterlaluan. Coba Bapak jelaskan ke saya mengapa Anda semua layak untuk mendapatkan pesangon sebanyak 14 kali dari gaji Anda semua saat ini. Mayoritas dari kami sudah bekerja di perusahaan ini selama hampir 20 tahun, hampir seusia dengan lama perusahaan ini berdiri. Tentu tidak hanya itu Pak, kami juga sudah melaksanakan tugas kami hingga kami bisa mencapai target produksi yang PT inginkan, serta kami juga telah mencapai target penjualan yang diinginkan oleh perusahaan. Kami memiliki bukti nyatanya juga. Bapak bisa lihat dari proposal yang kami berikan dan kami sudah melaksanakan tugas kami sebagai karyawan. Maaf sebelumnya Pak, iya benar Anda semua telah bekerja sama-sama kami dengan waktu yang lama, tetapi ada batas juga Pak. Bukan berarti kerja lama bisa meminta dengan sesuka hatinya. Dan Bapak tadi ada mengucapkan bahwa telah melaksanakan tugas sebagai karyawan. Bukankah itu memang kewajiban Bapak untuk melaksanakan tugas Bapak sebagai karyawan? Iya benar kami sebagai karyawan kewajibannya itu melaksanakan tugas dari perusahaan tetapi kami meminta pengertian dari Bapak juga. Tidak sampai di situ saja Pak, menurut Bapak mengapa perusahaan ini menjual saham kepada PT Unilever? Apakah itu menurut Bapak terjadi karena progres kerja Anda semua yang meningkat? Tentu tidak Pak. Lantas mengapa Pak? Bukankah memang sejak awal dilakukannya akuisisi bertujuan untuk meningkatkan kualitas kerja antar dua perusahaan? Iya memang benar. Saat ini perusahaan ini tidak bisa berdiri sendiri Pak. Itulah mengapa pihak perusahaan tidak bisa memberikan pesangon sebesar 14 kali dari gaji Anda semua saat ini. Memang secara finansial kita sedang kesulitan, namun perusahaan ini memiliki prospek yang menjanjikan untuk kedepannya, sehingga PT Unilever tertarik untuk mengakuisisi perusahaan kita. Loh, bukankah selama ini target produksi dan penjualan tercapai Pak? Mengapa bisa ada masalah keuangan? Target yang Anda singgung barusan adalah target yang sudah ketinggalan dari kompetitor di pangsa pasar kita. Kami mengira bahwa perusahaan ini berjalan dengan lancar sebab kami tidak mendengar kabar buruk dari hasil penjualan Pak. Itulah mengapa Anda semua tidak mengalami peningkatan yang pada akhirnya mengakibatkan perusahaan kita menjual sahamnya kepada PT Unilever. Kinerja Anda semua memang saya akui tidak buruk dan layak diberikan pesangon, namun perlu Anda ketahui bahwa Anda semua tidak menguntungkan perusahaan ini, sehingga sulit bagi kami untuk memberikan pesangon sebesar 14 kali dari gaji Anda semua. Baik Pak, kalau begini kondisinya, kami sebenarnya sudah merundingkan dan mempersiapkan opsi lain apabila tuntutan awal kami tidak dikabulkan. Bagaimana kalau perusahaan ini memberikan pesangon kepada kami semua sebesar 8 kali dari gaji kami saat ini? Pak, tawaran Anda masih terlalu sulit bagi kami untuk dikabulkan, kami tetap pada pesangon sebesar 3,5 kali dari gaji Anda semua. Tahap tawar-menawar. Pak, pesangon sebesar 3,5 kali dari gaji kami tidak sepadan dengan kinerja dan loyalitas yang sudah kami kerahkan dalam perusahaan ini. Jangan lupa Pak bahwa kami terikat dalam kontrak kerja yang menyatakan bagi karyawan yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun berhak memperoleh pesangon tidak kurang dari 6 kali dari gaji pokok karyawan. Baiklah, saya juga memikirkan reputasi perusahaan ini untuk kedepannya. Baik kalau begitu saya akan berikan pesangon sebesar 6 kali dari gaji Anda semua. Begini Pak, tawaran kami adalah pesangon sebesar 8 kali dari gaji kami. Apa tidak bisa Pak dinaikkan lagi? Sebab pesangon sebesar 6 kali dari gaji kami itu minim loh Pak. Apakah tidak bisa di bawah yang Anda tawarkan? Seperti yang telah saya jelaskan tadi bahwa saham perusahaan sudah dikuasai oleh PT Unilever, maka akan lebih sulit apabila PT Unilever tidak menyetujui pesangon sebesar yang Anda tawarkan. Kalau begitu,
Bagaimana kalau berikan kami pesangon sebesar 7 kali dari gaji kami? Baiklah, saya setuju dengan tawaran terakhir Anda. Tahap penutup. Kalau begitu, mari kita tuangkan saja kesepakatan ini ke dalam akta perjanjian perdamaian, Pak. Baiklah Pak Ian, akan saya daftarkan juga ke pengadilan. Namun sebelumnya, keputusan ini sudah final bukan? Bagi kami para buruh sudah final, Pak. Ini adalah kesepakatan yang terbaik bagi kita bersama, baik bagi para buruh maupun bagi perusahaan ini, Pak. Kedua pihak akhirnya sepakat, kemudian menandatangani akta perjanjian perdamaian. Selanjutnya akta tersebut didaftarkan ke pengadilan. Thank you for watching.